Bentar kak. Oh ya. Jadi yang sama. Baik kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya untuk kita semua di ruang virtual ini kakak. Abe selamat linguk na lantai, salam sujud karendeng malempang, adil katalino, basuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Baik kakak-kakak, di hari ini kita masuk ke rencana tindak lanjut atau RTL kakak. 1 JP kakak. Ini sudah salam bahagia tadi. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua pada perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Baik kakak, itu untuk hari ini. Pembukanya kita mulai dengan berdoa bersama. Silahkan kakak. Siapa yang memimpin doa kita pembukaannya? Mungkin Kak. Ya, silahkan Kak Andri. Baik kita semua, sebelum kita mulai kegiatan kita untuk malam ini, marilah kita berdoa, beragama dan kebutuhan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Andri. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kesepakatan bersama. Seperti biasa kakak, saya perbesar dulu. Kesepakatan kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Baik kakak-kakak, untuk kesepakatan ini ada yang ingin disampaikan kak dengan kesepakatan ini kak, atau ada ide kesepakatan ini kak, atau mau menawarkan kesepakatan kak dari ini, ada tambahan apa misalnya? Sudah cukup mungkin kak kesepakatan ini? Kakak bisa memahami kesepakatan kita kakak? Bisa Kak. Si kakak, kita lanjutkan ke materi kita kakak. Halo kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 kakak. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi nanti ada penugasan rencana tindak lanjut. Kalau nggak salah ini sekitar 1 minggu tugasnya kakak. Baik, kita lanjutkan kak. Bisa kita lanjutkan kak? Bisa Kak. Dua sesi kita hari ini kakak, saya lanjutkan. Agenda hari ini pendahuluan, belajar menyampaikan tujuan, komitmen belasan 5 menit, refleksi awal 10 menit, menyampaikan RTL 20 menit, dialog 10 menit, dan penutup. Mungkin itu agenda kita. Baik, nah itu agenda kita tadi kakak. Ada beberapa agenda, ada kalau misalnya 5 agenda kita hari ini. Dari pendahuluan, refleksi awal, menyampaikan RTL, dialog diskusi singkat, dan penutup. Nah, jadi ada beberapa yang akan kita bahas pada hari ini. Pendahuluan kakak-kakak, kita sudah masuk ke pendahuluan. Baik, di pendahuluan ini kakak-kakak persiapan belajar. Oke kakak-kakak, ini ada level 1 sampai 10. 1 sampai 10. Nah, silahkan kakak tulis di kolom chat level berapa kakak saat ini. Nanti kakak akan menjelaskan kenapa kakak berada di level itu.
keadaan kakak saat ini berada pada level berapa pada saat kita pembelajaran modul 3 kemarin sampai sekarang. Kakak sampai pembelajaran kemarin kakak berada di level berapa, silahkan di kolom chatnya Kak. Tulis levelnya saja Kak, nanti saya akan tanyakan masing-masing Kak penjelasannya. Silahkan tulis levelnya. Oke, Kak Andri berada di level 6. Kak Andri Widodo berada di level 6. Kak Anton berada di level 5. Kak Dodi level 7. Ya, mantap. Baik. Kak Desma di level 6, Kak Andri di level 7. Jangan takut Kak menulis level. Kalau kita sudah berusaha belajar itu setidaknya kita ada di level di atas level 6 atau level 7 Kak. Atau level 8 sampai level 9 pun nggak masalah. Biar kepercayaan diri kakak-kakak, karena pada saat suatu hari pada saat ditanya dalam materi atau apa ditanyakan level, jangan pernah kakak menaruh level itu di bawah, karena setidaknya kakak berada di level 7 sampai 8 nantinya. Baik kakak. Baik, yang pertama Kak Desma. Kak Desma ada di level 6, silakan Kak Desma. Kenapa berada di level 6? Untuk Ya, persiapan terima kasih belajar hari Kak. ini. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Kenapa di situ saya menulis 6? Karena menurut Ulun, pengetahuan Ulun mungkin pengetahuan dasarnya sudah ada, tapi memang masih perlu banyak eh, pengayaan lagi atau penguatan lagi. Kemudian untuk penerapannya juga mungkin masih belum diterapkan dengan baik. Jadi Ulun memilih level 6 untuk penilaian Ulun. Terima kasih. Terima kasih Kak Des. Kak Anton nih di level 5, kenapa Kak Anton? Ya, kenapa di level 5? Karena masih banyak yang kurang paham Kak. Dalam artian masih ininya apa namanya, belajarnya masih setengah-setengah, masih ada yang belum memahami penuhnya, apalagi modul-modul yang setelah tetap muka kan akan lagi haur, jadi mungkin ada tapi paham gitu setelah tetap muka kemarin ada sebagian Ya mungkin Kak Anton kurang fokus saja karena ada kerjaan lain itu, makanya kalau seandainya memang standby kayaknya memahami saja Kak Anton. Silahkan berikutnya ke Dodi, berada di level 7, silahkan ke Dodi. Terima kasih kesempatannya Kak. Mungkin dari segi pengetahuan saya juga hampir kurang lebih dari kakak-kakak yang lain. Kenapa saya memilih level 7? Jadi sekarang saya masih kebingungan. Bingung dalam artian nanti pada penerapan tindak lanjutnya. Bagaimana penerapannya di lapangan, harus bagaimana, apa saja yang dipersiapkan. Mungkin itu yang saya masih kebingungan kenapa saya memilih nomor 7. Mudah-mudahan setelah proses belajar ini nanti dapat pencerahan dari Kak Pasil, apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana perencanaan yang dilakukan nanti bagaimana. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Dodi. Berikutnya Kak Andri Widodo Kak. Kak Andri berada di level 7, kenapa Kak? Silakan dijelaskan. Siap Kak. Saya milih level 7 karena di sini pertanyaannya persiapan belajar Kak. Kalau ini pertanyaannya berkaitan dengan modul 1 dan 2, mungkin saya menjawab levelnya 9 atau 10 Kak. Karena situ saya masih semangat dan tugas di luar dari PKG ini masih kosong Kak. Jadi semangat saya lebih antusias lah atau lebih siap lah waktu saat
ada tugas saya siap. Kalau di hari ini berkaitan dengan persiapan belajar untuk hari ini, saya mengatakan level 7 karena 2 tugas yang sudah selesai itu terlalu melewati deadline. Berarti ada kesibukan lain yang membuat saya sedikit terhambat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah disiapkan di LMS. Itu untuk hari ini, Kak. Kalau ditanya kenapa level 7 ya karena alasan itu. Tapi di luar dari itu saya berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS walaupun waktunya ada 2 tugas kayak kemarin yang di luar deadline-nya saya selesaikan gitu, Kak. Karena memang ada tugas-tugas di luar itu yang membuat saya sedikit lengah lah untuk melihat LMS untuk 2 ataupun 1 atau 2 minggu ini, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Andri. Saya lihat memang kesibukan sekali Kak Andri. Mungkin karena sedikit laki-lakinya di sekolah Kak Andri ini sehingga Kak Andri sangat diporsir sekali tenaganya untuk kegiatan HUT, apalagi hampir berdekatan dengan hari guru ya. Saya lihat Kak Andri agak sibuk, bisa memahami saja. Bisa berkoordinasi dengan teman-teman atau dengan saya Kak Andri untuk tugasnya nanti. Berikutnya Kak Anika berada di level 6, silakan Kak Anika. Ya Kak, saya kenapa memilih ke level 6 karena memang sudah mulai memahami sih, cuma harus lebih banyak belajar lagi ya. Sepertinya harus banyak nanya-nanya lagi sama Kak Pasilnya, bagian-bagian yang belum di modul 3 terutama Kak ya. Harus lebih fokus lagi ya. Maklum Kak, emak-emak agak rempong dikit, kadang pemahaman itu pas lagi fokus mengerjakan ya yang mengganggu banyak. Jadi ya tapi tetap semangat Kak, semangat sampai selesai, tapi mohon dibantu dari Kak Pasil, jangan jangan bosan-bosan saya nanya-nanya terus sama Kak Pasil, itu aja. Terima kasih Kak. Kak Muhlis nih yang terakhir Kak, silakan Kak Muhlis, berada di level 7 Kak Muhlis. Ya, terima kasih Kak. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus terang saja kawan-kawan juga sudah tahu dengan posisi kita dan apa yang diucapkan oleh kakak-kakak kita, Andri, Kak Rudi, dan yang lainnya. Kita dalam posisi yang sama, hanya saja terus terang seperti kata Andri, kita banyak sekali kesibukan. Ini aja rasanya merasa kelelahan. Ya merasa kelelahan, soalnya Sabtu Minggu juga kita banyak kerjaan. Jadi itu aja, dan kita banyak kekurangan juga nih, terutama yang aku sekali masalah media ini, khususnya laptop di komputer nih. Kita ya maklum lah, hari kita kan ada belajar kan, tahunya mesin tek aja. Jadi kadang-kadang minta bantu dengan anak, itu jelas sekali kekurangannya. Yang kedua, kalau mengerjakan tugas kita juga agak kesulitan karena jari-jari kita sudah kaku, jadi kalau ngetik agak lambat. Nah, ketiga ya kekurangan kita pada penglihatan, karena kalau yang kecil suka agak kurang jelas, akhirnya kita membacanya susah sedikit memahaminya ya. Kemudian ada masalah kunci-kunci kita belajar lah. Kita ngaku manusia tidak sempurna, ada kekurangan dan ada kelebihan. Posisi 7 itu merupakan sisa-sisa, mungkin sisa-sisa ilmu lama. Artinya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baru lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kak. Kita lanjutkan ke materi berikutnya Kak. Terima kasih Kak Muhlis. Baik, tujuan pembelajaran sudah berubah Kak?
Sudah. Seperti ini jelas Kak? Nah, itu jelas. Jelas. Oke. Tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek mulai komunitas belajar. Aspek penilaian ini masa dengan baik dan latar belakang. Dengan baik dan benar. Nah itu Kak tujuan pembelajaran hari ini. Kalau kita bisa lanjutkan Kak. Ya. Oke, kita lanjutkan ya Kak. Refleksi awal. Baik Kakak, kita melakukan refleksi awal. Di mana refleksi awal mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek punya kakak-kakak kemarin. Jadi ada pertanyaan Kak. Silakan kakak-kakak isi di kolom chat. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan Kak. Nah, dijawab singkat saja Kak di kolom chat ya. 5 menit ya Kak. Oke, silahkan di kolom chat Kak. Kakak semua. Baik, punya Kak Andrea Nur tentu akan membuat proyek yang kita buat akan lebih efektif dan menarik diikuti oleh peserta didik karena akan ada kolaborasi dengan rekan sejawat dari model yang berbeda. Pak Andri Widodo, menurut saya dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek perlu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat karena keterlibatan mereka dapat membantu dan mempermudah tercapainya tujuan dan dalam proyek yang kita laksanakan. Benar sekali. Terima kasih Kak Andri. Kak Desma, menurut saya itu merupakan hal yang sangat baik di mana ide-ide lebih kaya dan pemanfaatan semua aset lebih memaksimalkan sih. Lebih maksimal sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang relevan dan efektif dari semua kolaborasi. Terima kasih Kak Desma. Kak Anton akan belajar berjalan lancar sesuai rencana. Terima kasih Kak Anton. Kak Dodi, menurut saya jika dilakukan kolaborasi dengan rekan sejawat akan mempermudah pelaksanaan dan meringankan pekerjaan jika dilakukan bersama. Ya, terima kasih Kak Dodi.
Baik kakak, karena sudah menjawab lebih dari 3 kak, sudah saya bacakan. Pak Muklis, terakhir saya setuju karena dengan adanya kolaborasi teman sejawat dapat memecahkan masalah yang kita hadapi. Ide-ide kreatif dapat muncul. Terima kasih Kak Muklis. Kita lanjutkan Kak ke berikutnya Kak. Oke, berikutnya yang ini ya Kak, yang dijawab Kak. Apa pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Yang ini enggak usah Kak, yang ini aja Kak. Nah, yang ini ya Kak. Apa pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak, 5 menit Kak. Sambil kakak mengetik, saya bacakan yang sudah masuk di kolom chatnya. Ini masih sampai Kak Muhlis saja. Pertanyaan yang kedua ini Kak. Karena ini ada perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi dia berkaitan ke apa pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik dari kakak-kakak berkolaborasi tadi. Dikaitkan saja dua soal ini Kak. Apa sudah berdampak dengan komunitas rekan sejawat seperti itu. Kak, kayaknya ada yang jawab atau belum ya? Masih belum ada Kak. Kakak masih mengetik. Dari pertanyaan ini dikaitkan ya Kak, antara dua pertanyaan ini. Jadi fokusnya memang ke sini. Tapi ada berkaitan Kak. Desma, dampak dari pemahaman saya terhadap peserta didik dalam pembelajaran menurut saya cukup mengingat di mana dari komunitas ini saya belajar bertukar pikiran
sehingga pemahaman dan penerapan lebih terarah dan mencapai tujuan pembelajaran efektif dan relevan serta dalam memfasilitasi lebih maksimal. Kak Muhlis dapat berupa meningkatkan hasil belajar, pengembangan berpusat pada peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir, dan terjadinya perubahan positif berupa nilai, penalaran, kedisiplinan, dan keterampilan. Terima kasih Kak Muhlis. Kak Andrianur, rekan sejawat dapat dilibatkan dalam refleksi pembelajaran yang kita telah lakukan. Sudah berdampak karena dari KBS kita dapat meminta saran dan perbaikan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Terima kasih Kak Andrianur. Kakak sudah ada 3 orang yang sudah menyampaikan. Kayaknya kita teruskan saja Kak, karena kita menyingkat waktu kita. Kak Andri ya terakhir nih. Yang lain silahkan ketik, nanti saya bacakan sambil mengerjakan. Kak Andri sudah mulai berdampak dengan menciptakan lingkungan dan mendukung kolaborasi interaktif dan pertukaran pengetahuan antara peserta didik dan dengan mendukung penuh oleh teman sejawat. Yang paling sports dalam pelaksanaan kegiatan. Terima kasih Kak Andri. Kak Nika, soal 1, dengan bekerja sama dengan teman sejawat kita dapat saling belajar, mengembangkan keterampilan dan menciptakan proyek yang inovatif. Soal yang kedua, peserta didik akan lebih motivasi dan terlibat dalam pembelajaran ketika materi yang disampaikan relevan dan menarik. Terima kasih Kak Nika. Baik Kakak, saya lanjutkan. Langsung ke sini aja Kak. Baik Kakak, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dibagi menjadi 2 Kak. Yang pertama tujuan Kak. Tujuannya di mana kita harus memahami paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi dari pembelajaran kita yang sekarang kita lakukan PKG ini Kak, kita paradigma diri kita Kak, perubahan diri dan kelas bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang efektif Kak, yang menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik dengan berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Yang berikutnya dari pedagogik itu pembelajaran yang berkelanjutan Kak. Di mana pembelajaran berkelanjutan itu adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, bagaimana kita menggerakkan rekan sejawat? Seperti misalnya kakak-kakak pasti guru PJOK biasanya ada senam pagi di hari Jumat. Bagaimana menciptakan supaya teman-teman sejawat itu mau ikut senam Kak. Seperti itu. Seperti saya di sini biasanya kakak-kakak guru-gurunya itu ada sebagian yang ikut gitu. Saya eliminasi untuk melakukan senam gitu. Supaya ikut-ikut, nanti akhirnya hilang lagi karena kesibukan. Ada lagi senamnya bareng dengan anak-anak. Itu memotivasi anak-anak juga Kak. Karena anak-anak itu senang kalau gurunya ikut senam itu Kak. Kayak ada ketertarikan seperti itu Kak. Walaupun tidak guru olahraga, setidaknya ada guru yang lain. Siswa-siswanya senang, apalagi kalau ada wali kelasnya ikut, pasti dia agak senang melakukan kegiatan senamnya itu Kak. Bisa seperti itu Kak, misalnya kita tindak lanjuti seperti itu, enggak masalah. Misal contoh saja itu Kak ya, keterampilan menggerakkan rekan sejawat, biasanya di situ kita banyaknya Kak. Kalau tidak kegiatan lomba ya rekan sejawat pasti kita libatkan. Kita lanjut ya Kak. Ya. Ya siap. Menyampaikan RTL, mungkin Kakak saya akan sampaikan RTL. Nah, untuk tugas ini Kakak tolong kita sama-sama menyimak, memahami, memperhatikan
sehingga kita mudah memahaminya nantinya kakak. Baik, kita mulai. Baik kakak, sebelum saya mulai, Besarkan. oke sebentar kak, saya besarkan kak. Oke kakak, nah ini sudah paling besar. Ya, siap. Baik kakak, salah satu komponen, baik sebentar kak, masih kecilan kayaknya nih kak. Sudah besar kak, terlihat tidak kak? Tidak. Ya, terlihat aja. Kelihatan ya kak? Takutnya tidak terlihat kak, soalnya ini saya harus bisa membagi kak, biar saya bisa melihat kakak-kakak juga di situ. Ya. Nah, seperti ini. Baik, kita mulai kak. Yang pertama, sebentar kak, saya ambil HP saya dulu. Saya mau foto dulu kak, karena saya sudah masuk ke sini, saya mau mulai materinya. Oke, kita mulai ke kakak. Start ya kak. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Nah, jadi kokurikuler pembelajaran di sekolah ya kak. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL atau rancangan tindak lanjut, di mana kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Nah, itu pengantar tugas pertama kakak-kakak. Kita lanjut. Pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melibatkan visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan membedakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Berikutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu atau kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PJOK. Adapun penilaian tugas meliputi, nah ini kak penilaian tugasnya kak. Yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program. Jadi ada 4 ini kak. Jadi ada 4 ini yang meliputi tugas kakak-kakak nanti. Baik kak, saya lanjutkan. Keseluruh aspek tersebut, aspek 4 ini kak, atau disingkat dengan TKKKR. Tujuan, kelengkapan, keterlibatan, dan rencana evaluasi. Keseluruh aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi kakak tidak bisa programnya yang sudah berjalan. Kakak silakan bikin baru. Mau program apa nanti silakan dibikin. Setelah itu natulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK dan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tapi ini lewat saja, tidak masalah, yang penting ada bahan ini. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa
video, foto kegiatan, tapi menurut saya enggak usah saja Kak video, cukup dengan foto saja Kak. Nah, kalau saya cukup dengan foto Kak, enggak usah video daripada ribet nantinya, kasihan kakak-kakak juga. Karena ini nanti ini kalau enggak salah 9 slide Kak. 9 slide nanti kakak membuat tugas ini dalam 9 slide, jadi cukup ada foto sudah cukup bagi saya. Yang keempat, dokumen lain yang relevan. Nah, nanti kita akan lanjut Kak ke tugas berikutnya Kak. Boleh sambil dipoto Kak kalau sempat ini. Nanti juga ada di akhirnya juga ada ini Kak, yang 4 ini Kak. Baik, kita lanjutkan ya Kak. Jadi ini aspek yang berdasarkan unggas yang akan kami fasilitator nilai Kak. Jadi bentuknya seperti ini, natulen, bahan tayang, dokumentasi kegiatan, dokumen lainnya relevan. Jadi ada 4 itu Kak. Kita lanjut Kak. Sambil dipoto saja Kak. Nah ini rencana tindak lanjut atau RTL, rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkoneksi terhadap tujuanmu. Syarat nakar. Berikutnya nanti kita untuk tanya jawab nanti di akhir Kak. Saya jelaskan saja di sini. Moda penugasan mandiri. Rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi aspeknya ya penilaian lini masa dengan baik dan benar Kakak. Tujuannya itu Kakak. Saya Kakak bagaimana menyusun penilaian, ada lini masanya nantinya. Lini masa itu jenjang waktunya. Nanti akan kita jelaskan nanti Kak sambil jalan. Berikutnya, bahan tayang dan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL. Nah, RTL ini kakak-kakak bahan tayangnya atau rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide Kak. Jadi dalam PTT kakak setidaknya harus 9 slide. Harus 9 slide kakak-kakak. Baik, berikutnya komponen program. Nah, komponennya kan meliputi judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ketujuh rencana evaluasi, dan yang ke-8 kemungkinan tantangan. Nah ini Kak, ini yang ada di 9 slide itu Kak, seperti itu Kak. Nanti ada lagi berikutnya. Keterangan RTL yang dibuat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Nanti Kakak silakan bikin RTL-nya, kita ada penguatan sedikit nanti. Selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan, dikembangkan bersama seluruh rekan komunikasi belajar dalam sekolah. Nah kakak RTL kakak nanti silahkan disampaikan. Pada saat disampaikan dipoto Kak. Nah nanti ada kakak menyampaikan pada saat kakak presentasi, silahkan dipoto memberi ke teman sejawatnya Kak. Seperti itu Kak. Itu yang jadi bahan dokumentasinya Kak. Berikutnya unggah tugas seperti bahan tayang, natulen diskusi bersama dipoto atau dokumen relevan di LMS. Nah jadi diunggah Kak hasil tayangnya itu pada saat kakak menyampaikan apa sih RTL kakak tuh tentang apa, nanti dipoto, dipresentasikan, dipoto, nanti ada foto teman-teman kakak mendengarkan, foto pada saat kakak menjelaskan seperti itu kakak. Berikutnya, selain menjadi bagian dari penilaian, program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Baik kakak-kakak, nah itu untuk bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Silahkan dipoto Kak, biar nanti nggak bingung. Berikutnya,
Saya lanjutkan. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini perencanaan program tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Jadi elemennya yang tadi ya Kak, nih sampai 8 ini tadi Kak. Ini saya ulang dari pertama, judul program kegiatan, penjelasan tentang komponen, judul program kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat komponen materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, modul kakak-kakak yaitu modul 3 Kak. Ada modul 2.3, 2.4 dan 2.5. Nah, di mana 2.3 itu modul gerak, pendidikan gerak, modul pendidikan kebugaran, dan yang terakhir modul SAM. Jadi hanya ada 3 itu kakak-kakak, silahkan ambil RTL-nya dari 3 itu. Bisa dipahami kakak-kakak? Iya. Nah, dari 3 itu silahkan ambil satu kakak-kakak ya. Nah, jadi judulnya nanti latar belakangnya segala apa-apanya ambil satu saja dari itu. Nah, latar belakang, pastikan dalam latar belakang Bapak-bapak menjelaskan bagaimana suara pilihan kepemilikan murid akan difungsi dalam dorongan dalam program tersebut. Jadi kegiatan itu pasti berdampak kepada siswa, jelas. Ini karena kakak menyampaikan nanti ke teman-teman guru seperti itu Kak. Bagi saya video enggak masalah, tidak ada, yang penting foto kakak-kakak melakukan kegiatan itu ada gitu Kak. Karena kita paham saja seperti apa nanti anunya. Berikutnya jelaskan konten program ini harus dicangkup perasaan sekolah atau komunitas belajar. Ini telah diinformasikan relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nah, jadi kaitkan Kak. Nah, di modul 1.2 aset itu siapa saja. Bisa kita jelaskan kan sesuai dengan yang kita pelajari kemarin Kak. Tentang RTL itu Kak. Nah, di modul 3 juga kita bahas lagi tentang aset-aset itu Kak. Berikutnya, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya hasil survei atau interval dengan murid, orang tua, dan berapa murid aset-aset. Nah, silahkan itu kakak, nggak ada juga sebagaimana baiknya. Ini penjelasannya. Yang ketiga, tujuan programnya, silahkan difoto juga kak. Nah, penjelasan tentang komponennya. Tujuan program bagian ini harus secara jelas menyampaikan visi berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan tujuan besar program. Untuk tiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tidak harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Yang ini Kak, nyatakan, jelaskan untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan suara pilih dan kepemilikan murid kembali. Nah itu Kak. Nah, seperti ini Kak, seperti pada saat kita sama-sama pelajari SEM Kak, Sport Education, peserta didik yang sudah dibekali siap juga mungkin untuk berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri Kak. Nah, jadi kakak bisa itu kaitkan dengan masa-masa tanggal. Nah ini Kak yang ini, kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jadi tindakan kakak itu ada lini masanya Kak. Nah, kita teruskan ya Kak, ini ke sebelahnya Kak, itu lini masa Kak. Nanti lewat saja, nanti di ini ada penjelasannya seperti apa lini masa itu Kak. Nah, kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, saya anggap ini dipoto saja Kak, silahkan. Yang keenam, tentang kapasitas yang dimiliki kelas di sekolah. Kurang jelas Kakak?
Karena suara kakak terputus, sinyal saya tidak. Di kanalnya bisa lah, Kak. Oke, saya ulang, Kak. Saya akan perbesar ya. Karena ini. Oke, kita dari sini. Ini silahkan dipoto dulu, Kak. Sudah inilah, Kak. Ini yang pertama tadi. Ini yang kedua. Sudah, Kak? Ya. Oke. Sudah. Yang ketiga, yang kelima ini, Kak. Nah, ini contoh. Ini kemarin sudah kita bahas juga, Kak. Sudah kita bahas contohnya. Ini sudah juga menempatkan guru IPA misalnya kena gerak segala apa-apa, ada PTT-nya, ini sudah bisa dipahami di situ, Kak. Oke, Kakak. Saya sampai sini, sampai nomor 5 nih ya, Kak. Nomor 3 tadi sudah ya, Kak? Ini sudah, Kak? Ini sudah tadi. Oke, saya lanjutkan ke nomor 5 ini, Kak. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini strukturnya kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Nah, jelaskan skala program kegiatan, rincian ukuran, detail dan keumuman kelas saya. Jelaskan pengaturan program kegiatan yang harus dilaksanakan dan kapan program kegiatan itu dilakukan. Ini seperti itu, Kak. Ini terperinci semua, Kak. Bisa nggak balik lagi ke kelewatan? Kalau ini, Kak, dari pusat, Kak, nggak bisa kami bagikan, makanya ini kakak-kakak silakan dipoto saja, Kak. Iya, yang kurang jelas, Kak, suaranya. Ini kan 56. Di Buliki ya, Sidin. Nomor berapa, Kak? Ya. Nomor 3, Kakak. Ya, 3. Oke, silakan dipoto dulu, Kak. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Ini 56 sudah, Kak? Ya, sudah. Oke, kita lanjut, Kak. Ini 6. Ini masih di 6-nya ya, Kak. 6, 7, 8 ya. Ini yang di bawahnya. Oke, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah adalah jelaskan kapasitas sumber daya yang digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagaimana Ibu Pak menggunakan sumber daya seperti ice breaking misalnya. 8, evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang dilakukan. Mengumpulkan pengisiannya tentang program staf, komunikasi belajar, sekolah, dan individu berpartisipasi dalam evaluasi, jelaskan dan mengumpulkan data yang akan digunakan. Seperti itu, Pak. Dan terakhir, kemungkinan tantangan. Nah, ini di sininya jelaskan kemungkinan tantangan yang dapat pada saat implementasi pemberian solusi Bapak-bapak, rekomendasi untuk mengatasi tantangan itu. Nah, yang ini kakak-kakak menggunakan pemahaman keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 mengenai komunitas belajar untuk menggambar bagaimana proses pengambilan keputusan yang dibuat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, yang slide ke-9-nya itu yaitu jadi per slide, Kak, slide 1 yang ini, slide 2 ini, slide 3 ini, sampai slide yang ke-9 itu adalah buktinya, Kak, foto-fotonya, Kak. Oke, Kakak, bisa dimengerti, Kak? Insyaallah. Siap. Jadi 1, 2, 3 sampai ini, Kak, tinggal ngambil ini, Kak, tinggal kita bikin kalimat-kalimatnya saja, Kak. Nah, rencana evaluasinya seperti apa? Kalau kayaknya Kakak paham kayaknya di sini. Mungkin ada yang sudah membuat review. Nah, ini tadi, Kak, yang aspek penilaian rencana tindak lanjut, Kak. Jadi ada 4 yang saya jelaskan di awal tadi ya, Kak. Yang saya singkat dengan TKKR nih. TKKR. Jadi T itu adalah tujuan program, mengarah ke mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan kepemilikan dalam diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator tercapainya yang terstruktur dari tujuan besar program. Baik, kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, ini kelengkapannya, Kak. 1, deskripsikan target peserta yang dilibatkan, jelaskan cakupannya. Yang kedua, liminasa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci
Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Nah, berikutnya adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Kedua, upayakan untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Rencana perlibatan komunitas mitra. Yang D, rencana evaluasi program. Yang satu, liminasi evaluasi yang jelas. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data. Bisa observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Nah, ini aspek penilaian tindak lanjutnya, Kak. Nanti yang saya sebagai fasilitator akan menilai ini, Kak, dari yang 9 slide tadi, Kak. Jadi harus ada ini-ininya, Kak. Ada tujuannya, ada kelengkapannya. Jadi ada di dalamnya ini harus ada di dalamnya seperti itu, Kak. Berikutnya ini lini masa, Kak. Lini masa rencana tindak lanjut. Nah, ini kakak-kakak ini kan seminggu ini nih, Kak. Seminggu ini. Jadi kakak-kakak menyusun rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Jadi di tahap 1 nih apa? Di tahap 2-nya nih apa? Gitu, Kak. Di tahap 3 ini apa? Kapan? Tanggal berapa? Umpan baliknya di hari ke-6 penyusunan RTL ini. Jadi ini adalah lini masanya, Kak. Jadi tinggal ini di foto nanti bisa kita masukkan tanggal ini, misalnya kita mulainya hari Senin ini, tanggal ini, kegiatan ini, penilaian setelah unggah RTL-nya tanggal ini, umpan baliknya tanggal ini. Jadi inilah eliminasinya kegiatan kakak-kakak nanti. Jadi berdasarkan ini, Kak. Baik, seperti itu, Kak, kalau lini masa tindak lanjut RTL. Silakan difoto dulu, Kak. Penyusun rencana tindak lanjutnya tanggal berapa gitu. Jadi penyusunan unggahnya LMS-nya gitu. Tapi nanti kalau tidak bingung bisa kita pendalaman lagi, Kak. Ini aja, Kak. Ini masa rencana tindak lanjut. Oke. Catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Ini saya anggap rata-rata kakak tidak ada ini, Kak. Gak usah dijelaskan saja, Kak. Karena kakak tidak ada satu sekolah yang sama dalam kegiatan ini, Kak. Bisa kita lewati yang ini, Kak. Oke, kakak bisa kita lewatkan yang ini, Kak. Karena ini Bisa, Kak. Sudah lewat juga kan. Diskusi dan tanya jawab. Nah, ini, Kak. Ini diskusi tanya jawab hanya dikasih karena waktu kita sudah juga mepet, Kak. Saya cuma bisa memberi waktu 3 menit, Kak. Setelah itu kita refleksi juga pembelajaran. Ini juga sudah lewat, Kak. Silakan diskusi tanya jawab, Kak. 3 menit saja, Kak. Karena waktu kita sudah jam 8, Kak. Silakan, Kak. Ada yang bertanya, Kak, sebelum saya akhiri RTL ini, Kak? Iya. Masih. Tolong dikeraskan sedikit suaranya, Kak, karena tempat saya hujannya deras sekali, Kak. Atau didekatkan suara. Ya, silakan Kak Ongis. Ya, terima kasih ya. Itu nanti Halo. Ya, Kak, silakan, Kak. Itu nanti akan mengerjakan tugas kita. Nggak kedengaran, Kak. Kak Dodi kedengaran, Kak? Kak Dodi. Ya, Kak Dodi. Atau Kak Dodi Kurang jelas, Mas, kurang jelas. Kurang begitu jelas, Kak. Lebih parah lagi Pian dengan laptop tuh. Sekilan ini jaraknya. Karena suaranya tidak terdengar dengan jelas, Kak. Sekilan sudah sejaraknya.
Ya silakan Nempel Kak. gitu. Ya silakan Kak. Ya silakan. Tolong Dut, tanya ulang Dut. Nanti kita Nah, kayak itu jelas. Nah, kayak itu jelas. nanti Kalau kita mengerjakan tugas RTL itu ya secara praktik. Kak, kada jelas tuh. Coba pian Aduh, ngap lah. tidak terlalu jelas Kak. gini aja. Mm-mm. Ya, kita yang lain aja. Nah, itu jelas tuh jelas. Kalau di Mepetik itu jelas Kak. Tapi Malah kalau ini agak Kakak- jauh. Malah ini agak jauh. Coba itu Kak. Nah, Coba. kayak itu aja gitu pian aja. kayak itu. Ya, kita mengerjakan tugas RTL ya. Iya Kak. Gitu aja. Mm-mm. Kapan waktunya itu nanti? Itu kan ada di LMS Kakak berakhirnya tanggal berapa Kak lini masanya. Nah, tugas RTL itu kan Kakak kerjakan selama 1 minggu ini Kak. Sampai kita bertemu lagi di refleksi Kak. Jadi lini masanya itu pada saat kegiatan ini Kak berlangsung selama 1 minggu ini Kak. Nah, kan cuman Ya. sehari saja sih Kak kalau kita melakukan foto, misalnya kita ambil, misalnya kita rektor terus kita fotokan, kita menjelaskan tentang apa materi kita Kak, udah seperti itu aja Kak. Kalau yang lainnya bisa kita rancang saja Kak, itu kan rencana Kak, nggak masalah. Mungkin Iya, iya. Kakak punya rencana seperti itu Kak, Ya, makasih. yang disampaikan untuk tugasnya. Yang lain Kak silahkan. Yang lain Kakak. Kalau kami dulu memang video Kak, jadi sebagian harus diminta video karena kapasitasnya tidak mau menerima foto, harus ada videonya. Tapi bagi saya gak usah video, cukup foto Kak. Cukup perwakilan foto itu sudah dokumentasi bagi saya. Izin bertanya Kak. Iya siap Kak Dodi, silahkan. Ini rencana tindak lanjut ini harus sesuai dengan materi kita yang sudah kita bahas sebelum ini nggak Kak, yang KBS? Kakak bebas saja Kak, mau berganti dari itu juga nggak masalah Kak. Oh ya siap. Berarti kalau misalnya saya kemarin kan ngambilnya poli tuh. Iya, Kalau boleh menurut diganti. saya boleh diganti berarti lah. Boleh Kak, nggak masalah. Siap. Siap, terima kasih banyak Kak. Yang mudah bagi kakak-kakak seperti apa, itu aja. Siap. Baik Kak, yang lain Kak. Tinggal 1 menit nih Kak sebelum saya tutup Kak. Baik kakak, kalau tidak ada kita lanjutkan yang menyikat waktu. Baik, dari akhir sesi ini kakak, 1, refleksikan pembelajaran menurut 3 kita sudah lakukan. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Sudah saya sampaikan tadi kakak, harus sesuai dengan yang saya sudah bahas, kakak sudah foto tadi. Nah, yang terakhir adalah penutup. Untuk penutup, sebelum saya tutup, ada sedikit pantun nih. Siapa yang mau baca nih? Ayo. Boleh lah nih Kak. Siapa ya? Ayo Kak Dodi nih, baca Kak Dodi. Siap. Ya. Kalau ladang mulai Kak. Iya, ada cakepnya ya Kak. Ya. Kakak Mohon yang bantuan kakak-kakak yang lain untuk ya, siap. cakepnya. Ya, Ya, saya mulai Kak. siap. Kalau ladang banyak hama, Cakep, Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. cakep, Cakep. Hati masih ingin bersama, cakep. Cakep. tapi waktu habislah sudah. Iya. Kak Desma nih, Kak Desma lagi kalau Kak Desma. Kak Desma ini cantik ya. Ya, Jangan cakep tapi cantik, kita kakak-kakak yang oh lain iya. sudah. Amin. Burung dara, Silakan. burung cendrawasih. Cantik. Bisa dicari dulu di Papua. Cantik. Cukup sekian, terima kasih. Cantik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yeay. Ada Warni Lun nyoba cantik, gini Lun masih bangun.
Seharusnya nih Oke, ketua nih kakak-kakak. madahi cantik nih. Anton, Kita sampai di akhir kegiatan ini Ketua Pak, kakak-kakak. ketua tuh Bang. Kita foto dulu kak sebelum saya akhiri. Sebelum saya akhiri kita foto dulu kak dan berdoa setelah itu. Silakan kakak, saya memohon buka kameranya kakak. Oke, saya perbesar dulu. Ini belum ada ini, cuman Kak Andrea Nur nih yang buka. Oke, Kak Andrea Nur belum kebuka nih. Error kak. Wah. Yo silakan, kita mau gayanya seperti apa kak? Seperti ini kak? Gaya hujanan. Boleh lah, boleh. Bisa begini, bisa seperti ini, boleh. Payung. Ya, oke. Saya hitung ya kak. 1, Ya. 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk kebersamaan kita hari ini. Kakak-kakak kalau masih bingung bisa menghubungi saya. Karena kita ada penguatan. Nggak terlalu sulit sih kak sebenarnya. Kita coba-coba sambil belajar karena saya yakin kemampuan kakak-kakak saya lihat sendiri memang luar biasa. Kadang karena malas aja kak. Karena malas dan juga waktu kak. Waktu kita banyak apalagi dekat ulangan ini kak. Bikin soal atau apa-apa seperti itu kak. Nah, baik kakak-kakak diakhiri. Silakan satu orang memimpin doa. Siapa nih mimpin doa hari ini nih? Menutupnya nih. Siapa kak? Kamu please. Desma. Kak Desma kata kamu please nih. Oke Kak Desma. Kak Ulun. Baiklah. Setelah mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa agar pembelajarannya sampai pada kita, kemudian bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Saya izin keluar Makasih, Kak. dulu. Silakan kakak untuk beristirahat. Kakak kita pertemuan kalau nggak salah Senin depannya lagi ya kak. Senin depan Ya, jadi ada Kak. seminggu. Nah saya Ya, Bang Rudi. akhiri. Tinggal 3 kali pertemuan tuh kak. Ya saya pamit kakak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.